Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan video tutorial mengenai dasar-dasar public speaking bagian pertama. Nama saya Ilma Sakinah Tamsil MKom, pengampu mata kuliah Public Speaking IKM 53021, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area. Sebelum saya memberikan pembahasan lebih lanjut mengenai public speaking, saya akan memberikan definisi ataupun pengertian mengenai public speaking. Mungkin kalian sudah paham ya, ataupun sudah familiar mengenai public speaking. Public speaking itu kan berbicara di depan orang banyak, di depan orang umum, ya kan? Baik, public speaking adalah komunikasi secara lisan di depan orang banyak ataupun di depan orang umum. Artinya di sini komunikator akan menghadapi audiens yang jumlahnya relatif banyak. Nah, yang termasuk dalam public speaking itu apa? Banyak. Yang pertama, ada pidato atau retorika. Kemudian debat, moderator. Nah, mungkin penceramah memberikan ceramahnya. Nah, ini kan juga disampaikan di depan orang banyak. Kemudian presentasi. Nah, nanti kalian akan presentasi di depan teman-temannya. Kemudian master of ceremony, kemudian presenter, membaca berita, bahkan dosen seperti saya juga termasuk public speaking karena saya berbicara di depan mahasiswa saya. Nah, di dalam public speaking ini ada tujuan. Artinya sebelum kita melakukan public speaking, kita tentukan dulu tujuan kita melakukan public speaking ini untuk apa. Nah, ada 3 tujuan utama di dalam public speaking. Yang pertama, tujuan informatif. Nah, tujuan informatif ini adalah untuk memberikan informasi, pemahaman baru kepada audiens. Jadi setelah audiens mendengarkan public speaking kita, yang tadinya dia tidak tahu, dia menjadi tahu. Itulah gunanya untuk memberikan informasi. Kemudian ada tujuan persuasif. Tujuan persuasif ini mengajak, bisa membujuk ataupun mempengaruhi. Jadi setelah audiens mendengarkan public speaking kita, audiens bisa mengikuti seperti apa yang kita sampaikan di dalam public speaking kita. Misalnya, saya mau memberikan public speaking mengenai bagaimana cara mencegah COVID-19. Nah, di dalam public speaking saya arahkan, saya bujuk audiens sehingga audiens bisa mengikuti seperti apa cara mengatasi COVID-19. Yang ketiga, tujuannya itu rekreatif, yaitu untuk menghibur atau menyenangkan audiens. Nah, di tujuan ketiga ini tidak ada unsur informatif maupun unsur persuasif. Jadi dia hanya pure untuk menyenangkan audiens. Nah, misalnya di sini stand up comedy. Nah, di dalam public speaking ada metode yang bisa kalian pilih nantinya ketika kalian mempraktekkan ataupun kalian melakukan public speaking. Ada metode umumnya, yaitu ada 4. Yang pertama, metode impromptu. Metode impromptu ini adalah metode yang dilakukan secara spontanitas. Artinya tidak ada persiapan, tidak ada naskah. Jadi apa yang kita pikirkan pada saat itu, itulah yang kita sampaikan di depan audiens. Nah, kalau misalnya kalian tidak pede, metode ini akan susah karena tidak ada persiapan kan, harus spontanitas. Nah, contoh yang menggunakan metode impromptu ini bisa kita lihat dari Presiden Soekarno ketika dia menyampaikan orasi di depan rakyat Indonesia. Nah, lihat, Presiden Soekarno nggak bawa apa-apa kan, artinya tidak ada persiapan. Dia berbicara dengan lantang di depan rakyat Indonesia. Kemudian ada metode memowriter. Metode memowriter ini adalah dengan cara menghafalkan isi naskah terlebih dahulu. Jadi naskah itu disusun dulu, kemudian dihafalkan detail, artinya dihafalkan keseluruhannya. Nah, kalau misalnya kalian tipikal orang yang susah menghafal, metode memowriter ini susah karena kalian harus bisa menghafalkan, apalagi step demi step yang harus kalian sampaikan di depan audiens. Di metode ketiga ada metode naskah. Metode naskah ini adalah membaca naskah yang telah dipersiapkan. Artinya di sini pembicara hanya membacakan naskah yang sudah dipersiapkan ataupun yang sudah ditulis. Nah, ini misalnya kalau kita lihat ketika presiden membicarakan misalnya di sini kepala sekolah membacakan naskah di depan siswa-siswinya ketika upacara bendera
setiap hari Senin misalnya. Dan keempat ada metode extempore atau extemporan. Nah, ini metode ini dengan membuat catatan kecil ataupun poin-poin penting tentang apa yang mau kita sampaikan. Nah, metode ini sangat membantu. Artinya kita hanya membuat catatan-catatan kecil, kemudian inilah yang membantu kita untuk kita berbicara di depan umum. Jadi dengan ada catatan ini membantu kita supaya tidak lupa. Artinya kita akan nantinya kita akan eksplor sendiri kita mau berbicara apa berdasarkan panduan tadi. Nah, namun dalam prakteknya kita boleh melirik sesekali, namun tidak boleh membaca, karena yang membaca adalah metode naskah. Ingat ya. Nah, dari 4 metode yang tadi sudah saya sebutkan, metode yang paling populer itu adalah metode extempore atau extemporan. Kenapa? Karena akan membuat public speaking lebih sistematis. Nah, karena sudah ada poin-poinnya. Nah, artinya kita tidak akan ketertinggalan, ya kan? Kemudian bisa mengulangi pengulangan bahasan yang telah disampaikan di awal, ataupun mungkin ada poin-poin yang mungkin tertinggal misalnya. Jadi metode ini sebenarnya yang paling cocok kalau kita melakukan public speaking. Ini metode yang paling ideal, yang paling banyak digunakan public speaker ketika dia melakukan public speaking. Nah, kenapa sih kita harus menguasai public speaking? Nah, kita ini adalah makhluk sosial, ya kan? Hampir seluruhan aktivitas kita adalah berkomunikasi. Kita berinteraksi dengan orang banyak. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kita untuk bisa kita berbicara di depan orang umum. Banyak orang sukses itu berawal dari good speaker, ya kan? Kemudian dengan tuntutan zaman dan teknologi, apalagi sekarang semakin canggih, kita sekarang berada di dalam masa pandemi. Mungkin public speaking yang terjadi saat ini kita tidak bertemu langsung kepada audiens, namun secara virtual. Nah, kemudian tuntutan profesi, mungkin dosen, mungkin newsreader, mungkin presenter, mungkin MC. Nah, ini kan harus menguasai public speaking. Artinya mereka kan akan berhadapan dengan audiens. Nah, dengan tuntutan zaman dan teknologi inilah yang akan menuntut kepada persaingan. Namun penyakit utama ketika berbicara di depan umum ini apa? Biasanya kita gugup. Benar nggak? Benar. Karena mungkin ini pengalaman pertama ketika kita tiba-tiba harus berbicara di depan umum. Kita pasti gugup. Benar nggak? Ya kan? Ketika seluruh mata melihat kepada kita menjadi pusat perhatian. Ini kadang-kadang membuat kita menjadi demam panggung. Kenapa? Mungkin kita tidak siap tampil. Tidak siap tampil dari segi apa? Dari segi mental kita tidak siap, ya kan? Kemudian kita tidak siap tampil, kenapa? Karena kita tidak menguasai materi yang mau kita sampaikan kepada audiens. Kemudian kita tidak siap menghadapi siapa audiens kita. Nah, inilah yang sering membuat kita gugup ketika kita berbicara di depan orang banyak. Jadi bagaimana cara mengatasi gugup? Nah, pertama tenangkan diri. Gugup itu nggak bisa dihilangin. Artinya gugup itu bisa dikontrol. Jadi ketika kita sudah tenang diri, nah kita kontrol gugup. Nah, ini biasanya gugup akan berangsur-angsur hilang. Kita nggak akan mungkin gugup seterusnya lah di depan. Artinya ketika kita bisa menenangkan diri, kita kontrol pelan-pelan, nanti pastinya akan berjalan dengan lebih baik. Nah, anggap demam panggung itu adalah yang wajar, karena semua orang pun ketika berbicara di depan umum pertama kali itu pasti demam panggung, sekalipun orang yang sudah terbiasa. Kemudian tampillah dengan percaya diri, karena dengan kita percaya diri, kontrol gugup itu akan pelan-pelan akan hilang dengan sendirinya. Kemudian tersenyumlah. Dengan kalian tersenyum, kalian akan memberikan aura yang positif kepada audiens. Nah, ada yang mengatakan kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena bakat. Ini mitos atau fakta menurut kalian? Nah, coba dipikirkan. Ternyata nobody is born speaker. Tidak semua orang dilahirkan menjadi seorang pembicara. Nah, jadi kalau misalnya ada orang nih, kok bisa sih dia bisa berbicara dengan bagus? Nah, kita mungkin ya bakat. Nah, mungkin ibunya bisa berbicara di depan umum yang bagus, mungkin ibunya MC atau mungkin bapaknya moderator misalnya. Nah, otomatis anaknya pasti bisa bagus. Atau mungkin penyanyi, bapaknya penyanyi, ibunya penyanyi, anaknya pasti punya suara bagus. Nah, namun tidak selamanya bakat itu menjadi faktor penentu.
karena bakat itu biasanya hanya bonus. Nah, jadi gimana cara menjadi pembicara yang baik? Nah, kemampuan berbicara di depan umum itu karena belajar, kemudian latihan dan dipraktekkan, diulang-ulang, dan jangan lupa untuk berdoa. Jadi apa yang harus dilakukan? Latihan. Oke. Baik, saya akan memberikan latihan kepada kalian dengan memperkenalkan diri di depan kelas, kemudian bercerita tentang pengalaman yang menyenangkan dengan metode impromptu. Nah, kalau bercerita tentang pengalaman yang menyenangkan ini kan pasti sudah lewat ya, artinya sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian. Nah, jadi dengan metode yang sesuai ini adalah metode spontanitas. Jadi silakan lakukan presentasi kalian, saya tunggu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.